Oke. Oke. Jadi sekali lagi sekarang adalah proses di mana kalau dia tidak berhasil menyelesaikan kontraknya dalam 1 tahun, tidak finish, kemudian dia mau berjuang lagi di Makau. Dia kalah di Hong Kong, tapi dia mau bertarung lagi di arena yang baru, yaitu Makau. Aku dulu masuk Singapura, Mbak Erli Fajar, Mbak Dian Larasandi, terima kasih Mbak Erli Fajar. Singapura mental diuji, suara majikan perempuan kalau marah sampai 3 blok kedengeran. Alhamdulillah dari 2000 sampai 2009, terus ke Hong Kong. Alhamdulillah di Hong Kong sudah 15 tahun, majikan nggak ada suara, sangat baik, lemah lembut. Nah, kan ini kan berarti ujiannya udah di Singapura. Mentalnya diajar-ajar habis-habisan di Singapura. Makanya di Hong Kong bagus. Selamat malam, wong ganteng sak dunia. Siap Mbak Dian Lara Idani. Ya. Mbak Lisa Balisto hadir Mas Andro. Selamat malam Minggu. Telat berapa menit? Enggak telat, Mbak. Jadi nggak ada yang telat, nggak ada yang apa. Buat teman-teman yang mau nonton itu saya sudah sangat berterima kasih. Dan mohon teman-teman kalau punya pemikiran ditulis di kolom komen biar saya bisa apa ya memberikan sesuatu yang kalian pikirkan, yang kalian bayangkan. Jadi kita bertarung, balik lagi ya, kita bertarung di arena, kita kalah di arena Hong Kong karena nggak selesai potongan atau 1 tahun. Kalau 1 tahun oke lah, kita sudah selesai potongan, kita sudah kewajiban kita terbayar dengan beres. Kemudian kita pindah ke Makau, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang baru 3 bulan, 4 bulan, terus katanya mau minta di Makau, sebenarnya saya nggak rekomendasi. Saya disclaimer ya, saya disclaimer untuk yang belum 1 tahun. Kalau ada yang tanya rekomendasi ke Makau, saya sangat tidak merekomendasikan. Jadi di garis bawahi, saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau mencoba pertempuran di Makau pun, saya akan kasih jawabannya gitu. Mbak Parmi, selamat malam. Mbak Mas Rika, selamat malam Mas Andro. Nggak bisa tidur, mau pulang los, paket barang udah ada surat pindahan dari Kak Jeri, kok masih suruh bayar toh? Dibayar apa enggak ya? Mumet. Oke, nanti kita jawab setelah kita Mbak Ika Oktaviani, selamat malam. Mbak Lili Kitty, selamat malam. Jadi nanti kita bahas paketan ya yang masih disuruh bayar ya. Sekali lagi kita bahas perjuangan di Hong Kong kalah, kita berjuang lagi di Makau. Ya nggak apa-apa, satu-satu kita bahas ya. Mohon dimaafkan karena acak, karena siapa yang komen, siapa yang nonton, saya ingin membahas unek-uneknya. Ya, jadi dari kalian lah saya akan berbicara. Yuk kita berdiskusi dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi bertarung di Makau sederhana sekali, ya. Tinggal buka page-nya Domestic Helper in Makau, lihat jobnya, cocok, inbox WA, selesai. Majikannya cocok, kita tinggal datang sikun. Segampang itu Mas Andrew? Iya, segampang itu. Sudah ada yang membuktikan, sudah ada cerita, silakan simak konten saya yang ke Makau tanpa agen, tanpa calo, langsung ketemu majikan. Ada, dia bersaksi dan dia bercerita. Tapi dia ex Hongkong sudah bersekian tahun, tapi kebetulan tidak beruntung majikan yang baru ini bermasalah. It's okay, fine. Jadi sesederhana itu. Makanya kalau kalian buka sosial media kalian, Domestic Helper Makau, ya kan, Domestic Helper Makau, itu kalian akan lihat banyak. Dan di situ ada banyak majikan-majikan. Tapi hati-hati dan waspada sekali lagi, ya kan. Bisa jadi yang datang ke situ calo. Lihat aja namanya dan dia pakai bahasa apa. Kalau dia mungkin agent-agent yang juga sudah masuk ke situ, kalau melihat konten saya yang nggak tahu kalau dia ngerti bahasa Indonesia, ya sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sesederhana itu di Makau. Jadi Makau 1 bulan, di Hongkong 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun, sampai 1 kontrak atau apapun, sudah sangat sederhana di Makau. Karena di Makau tidak ada peraturan kayak di Hongkong. Jadi peraturan itu tidak ada, bukan tidak ada kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Makau. Maka dari itulah kalau teman-teman ngerasa tidak ada, maka begitu gampang kita dapat majikan bisa memproses kita. Bisa turun, sudah silakan masuk ke Hongkong, nanti 1 bulan lagi
blue card-nya keluar atau yang disebut lam card-nya keluar, kita keluar Hong Kong, masuk lagi sudah bawa lam card, itu sudah aman. Tapi hati-hati kalau 3 interminate pun kita beli tiket sendiri. Ya untuk waktu 14 hari tenggang waktu, nah, itu saya nggak tahu, anggap aja nggak ada. Jadi begitu dikeluarkan visanya habis, cepetan pulang. Baru nanti ngatur strategi lagi. Makanya pinter-pinter kalau kita kerja di luar negeri itu ada simpenan. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi darurat, maka simpenan kita bisa kita gunakan. Biasanya di situ yang teman-teman lupa. Ya, tapi katanya kebutuhan nggak bisa, ya sudah. Saya nggak usah bahas financial karena kita tidak fokus di financial. Oke, itu kalau kalah bertarung di Hong Kong, pingin berjuang di Macau. Itu yang saya sampaikan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari Mbak Mas Rika adalah, nggak bisa tidur, mau pulang los, paket barang, ada surat pindahan KJRI masih disuruh bayar atau dibayar apa nggak mumet. Oke, tak jawab ya kan. Mbak Cahaya Cinta, selamat malam. Jadi gini Mbak, sekarang sekali lagi bea cukai, ya sekali lagi, bea cukai kita itu lagi benar-benar butuh duit. Ini pikiran saya. Mohon sekali lagi mohon kalau saya salah dikoreksi. Ya, perkataan salah belum tentu benar, tapi saya menggunakan nalar, ini pendapat saya menggunakan logika saya. Jadi gini, zaman dahulu perusahaan pengiriman itu bisa ya ibaratnya nego-nego lah sama bea cukai. Sehingga sistemnya di bea cukai itu tinggal siapa kepalanya, ketuanya ketemu, beres. Tapi sekali lagi, ketika hari ini semuanya sudah mulai dibereskan, mulai benar-benar ada aturan, ditata sedemikian rupa, akhirnya negara, Mbak Sulim Kevinti, selamat malam. Jadi negara benar-benar memberlakukan yang sebenarnya bisa berlaku. Kalau dulu bisa kong kali kong, sehingga gampang sekali. Paketan sudah bikin laporan, ya udah mau datang kontainer ini beres. Ya oke, keluarkan. Tapi sekarang ini semuanya diawasi. Jadi tetap bayar, Mbak. Nggak bayar satu kali toh. Itu loh. Makanya sekarang ya sekali lagi ya, bukan bagaimana dan seperti itu ya, Mbak Mas Rika. Untuk semuanya aja sekarang usahakanlah mulai lebih tidak konsumtif. Ya, sekali lagi. Kalau kalian terus konsumtif menumpuk barang yang kalau ada aturan di negara kita yang tidak membela kita, kitanya komplain. Mbak Prita aja selamat malam. Selamat siang jelang pagi Mas Andro. Mbak Prita luar biasa komennya, jos. Selamat siang jelang pagi. Istimewa Mbak Prita, sudah paham. Mbak Yuanti Hermanto, selamat malam ya. Oke, itu Mbak Ade Rahayu. Jadi itu Mbak Mas Rikah ya. Nanti boleh balesin lagi komennya. Bayar aja kalau sampai pingin barang sampai nyampe di Indonesia. Bagi saya silahkan dibayar saja. Oh begitu ya Mas. Buat jaga-jaga aja. Ya mudah-mudahan kan majikan ini tetap lanjut kontrak. Tapi kalau nggak lanjut mau cari di sini cuma takut adaptasi majikan baru, Hongkong dapat yang super. Nah, ya. Oke, saya balik lagi ke Mbak Mas Rika ya. Kalau kita memang dengan sistem di negara kita itu sudah pusing dan kacau, udah nggak usah ada paket-paketan. Kirim aja semuanya uang, bajunya sekenanya aja, setahun nggak usah ganti, nggak usah beli yang baru, kumpulin duit saja. Kalau beli ya selesai ya rusak ya dibuang, atau kasih ke shelter yang kalau masih layak, ya kalau nggak layak ya dibuang saja kayak orang Hongkong. Kalau fashionnya sudah lewat kan dibuang. Kalau kita mikir mending sayang, ya sudah jangan sayang kalau kalian suruh uangnya bayar. Jadi seperti itu ya. Buat Mbak Ade Rahayu sebaiknya nggak usah berpikiran majikan yang nggak baik dan nggak bagus. Sampai tontonin konten saya semuanya yang proses ke Makau dari bagaimana seperti apa. Sampai silahkan belajar. Jadi sebelum terjadi masalah kan kita belajar dulu dari konten. Konten saya sebanyak segambreng.
Saya nggak tahu teman-teman nggak suka nonton atau bagaimana, tapi saya yakin kalau kalian teliti mau cari itu pasti ada hal yang bisa diambil di setiap kontennya, walaupun judulnya tidak sesuai masalah atau hal yang kalian inginkan. Oke. Absen Mas Andro, telat 22 menit. No problem, Mbak. Slow aja. Ya, Mbak Sulim Kevin. Jadi di Facebook juga boleh loh. Mbak Adi Rahayu, oke Mas siap. Oke Mbak Mas Rika sudah hilang. Kalau mendang-mending wong bea cukai ra mikir orang yang mendang-mending. Nah, jadi gini loh teman-teman. Saya pengen ngomong, ini sebenarnya saya pengen ngomong. Ya, lawak-lawakan sih menurut saya. Kita itu pergi dari Indonesia sekali lagi. Itu karena merasa gagal mendapatkan penghidupan yang layak di Indonesia. Kita gagal. Mbak Windra Woi Moi, Moi Moi, Mbak Wandra. Jadi kita itu gagal di negara kita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Makanya kita pergi pindah hijrah ke Hong Kong untuk agar memperbaiki kehidupan. Jadi kalau kita masih mikirin Indonesia, dalam artian begini loh, peraturan semuanya di Indonesia, ya sudah. Makanya mindset kita harus berubah, ya sudah. Kalau memang semuanya serba bayar-bayar, ya kalau memang kita mau bayar. Kalau enggak ya jangan. Nggak usah pakai gitu. Saya dulu masuk Hong Kong itu Mas potong gaji 3.000 selama 7 bulan. Majikan super cerewet, anaknya hyper aktif. Waduh, waduh, kalimatnya panjang. Anaknya hiperaktif, kalau Pak BH harus mukul orang. Pak BH itu marah ya. Saya yang jadi sasaran, belum yang lagi ibunya yang teriak-teriak tiap anaknya yang Pak BH rasanya tiap hari dag dikduk selama potong gaji tidak mau ngebreak. Saya mikir lagi harus potong gaji 5 bulan lagi, harus cari majikan lagi, harus nunggu visa lagi. Raya mikirnya masuk 1 tahun kerja, bukti akhirnya saya pertahankan harus finish. Alhamdulillah setelah finish dapat majikan baik, dan majikan ini sampai 12 tahun. Yes. Kapan-kapan konten Mbak Dialara Ibdani. Ayo kita bahas. Ya, semuanya yang nonton ini saya rasa sudah mampu melewati masa. Jadi tontonan ini seharusnya kita lempar kepada yang baru-baru atau di PT yang baru berangkat. Kalau ngomong kayak di sini buat teman-teman saya rasa agak-agak mentah sih, tapi bagi saya nggak peduli. Ya kan? Daripada paket mending tambah beli bagasi lagi, bisa nggak sih? Ya bisa, tapi mahal. Hmm. Saya sambil minum ya, karena halus. Mohon maaf teman-teman, nggak nawarin teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, mendang-mending. Jadi selalu ada fase di mana kita itu benar-benar harus bagaimana menyesuaikan dengan orang Hong Kong itu gimana sih? Harus kayak apa sih dengan orang Hong Kong? Teman-teman membuktikan yang sudah bertahan dengan yang majikan yang gak karu-karuan 12 tahun, 20 tahun. Saya rasa hampir semuanya ya, yang dimajikan di atas 10 tahun, 5 tahun, 12 tahun itu karena di depannya itu sudah hancur-hancuran. Mentalnya sudah dijatuhkan sejatuh-jatuh. Tapi memang benar-benar kuat dan teruji. Makanya pastinya males pulang. Coba yang males pulang angkat tangan. Gara-gara ngerasa cari duit di Indonesia mumet. Ya. Hmm. Dari hari ini saya dikomplain. Sekali lagi saya hari ini dikomplain oleh salah seorang yang memang sudah stay di Hong Kong. Kemudian merekomendasikan kakaknya untuk masuk ke PT dan minta tolong saya kasih rekomendasi. 7 manusia yang sudah saya rekomendasikan ke PT tersebut, 7 yang sudah berangkat, 4 yang belum berangkat, dan 4 yang belum berangkat ini dianggap non. Satunya ex Arab, kita anggap non. Yang satunya ada, yang duanya non, usianya di atas 40. 1 tahun belum berangkat.
Kemudian saya dikomplain sama adiknya yang ada di Hong Kong. Saya percaya sama Mas Andrew, makanya itu saya percaya sama Mas Andrew. Saya sudah keluar uang banyak buat kakak saya. Coba bayangkan teman-teman. Mbak Juli, aku 8 tahun majikan satu yang 3 tahun awal. Dino nangis. Jadi saya dikomplain, saya udah habis banyak. Dan saya sudah percaya Mas Andrew. Yang saya tangkap apa teman-teman? Jadi kalau orang sudah ditaruhkan harapan ke saya itu, pikirannya mereka itu pasti bisa. Senin Mas, insya Allah aku ke Yunlong tak cari rumah pen, insya Allah masuk sore atau siang ada waktu nanti tak lanjut WA Senin. Oke. Terima kasih Mbak Cahaya Cinta. Untuk kita habis-habisan ya, kita bongkar semuanya ya. Kita lihat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya saya dibilang saya sudah habis banyak untuk kakak saya. Wah, hati saya langsung des. Kakaknya seperti apa, modelnya kayak apa, ya kan? Ya namanya kakak tetap akan dibelain dibandingkan saya. Tapi kalau nggak kapabel, 10 orang, 7 sudah berangkat, 3 enggak. Yang ngasih rekomendasi, yang dituntut. Artinya bukan menuntutnya. Kamu nggak bisa bantu. Saya jadi kayak gitu. Jadi saya nggak pingin menyakiti hati orang. Dalam hidup ini itu sebenarnya saya nggak pingin juga memberikan harapan. Sekali lagi ya, saya tidak ingin memberikan harapan. Walaupun cerita ke teman-teman, kalau kalian pahami detik demi detik cerita saya itu sebenarnya saya tidak memberikan harapan. Tapi sebenarnya harapan itu harus kalian bangun sendiri. Jangan ditumpukan harapan itu ke orang lain. Saya juga tidak pernah 100% berharap 100%. Mungkin 10, 20%, 30% saya bisa berharap dari orang. Tapi 70%, 80% saya harus memperjuangkan apa yang saya harapkan. Itu saya prinsip. Jadi saya agak sedikit kecewa. Begitu adiknya yang minta rekomendasi saya, kemudian kakaknya nggak bisa berangkat, terus saya sudah keluar banyak buat kakak saya. Saya sebenarnya mau emosi, tapi tak pikir, ya ngapain lah saya harus emosi. Udahlah, saya harus tahan untuk tidak marah. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, saya tidak pernah menjual harapan, menjual mimpi. Mbak Juli 100.000% betul setuju. Yang mana ini yang setuju pernyataannya? Jadi kembali lagi ya teman-teman. Hidup itu kita. Hidup itu kita sendiri yang bertanggung jawab. Jangan pernah kita bertanggung jawab atas hidupnya kakak kita, adik kita, mbak kita, ibu kita, semuanya. Kalau memang itu ada, ya sebatas sampean sebagai membantu aja dan jangan berharap berlebih. Lah repo keluar banyak kan rezeki yang ngatur Gusti Allah aneh. Mbaknya mungkin lupa 99% kita berusaha, tapi yang 1% tetap Allah yang menentukan. Semoga teman-teman yang kerja di Hong Kong sehat, punya kesabaran yang tak terbatas dan selalu bermental baja di negeri Beton. Terima kasih Mbak Kaila Isu atas doanya. Putri Kamelia Pratama. Ayo, Put, apa gue pengen ngomong apa, Put? Ayo kita bahas. Ngomong bagaimana diet. Mbak Rosi Diana malam itu nyimak. Ya, begitulah teman-teman. Jadi Hong Kong ini banyak cerita yang tidak terungkap, ya kan? Untold story namanya. Makanya teman-teman, makanya mulai banyak di 2020 mulai ada banyak konten.
Terus baru adanya TikTok, mulai barang-barang yang tidak terkuak itu mulai terkuak, mulai terangkat. Penipuan job cowok yang sudah bertahun-tahun memakan korban yang banyak pun sudah mulai diangkat ke permukaan. Sudah mulai tingkat kewaspadaan. Gadai paspor yang sebenarnya dari sejak zaman dahulu kala 2015, 16, 17 sudah ada, tidak pernah terceritakan. Sekarang sudah mulai ramai, mulai marak. Kalau zaman-zaman dulu kan ada yang disiksa majikan, sampai dipukuli, dibakar. Itu kan karena tidak ada cerita-cerita begini, teman-teman. Kalau ada sesuatu yang sudah mulai diceritakan seperti ini, membuat kita jadi belajar banyak. Aku 1 tahun Mas nggak berangkat, akhirnya MD nebus waktu itu, nggak kapok. Aku juga nggak nyalain PT ataupun anggap aja liku-liku. Aku belum kapok Mas, 2 tahun kemudian aku cari PT lagi, 5 bulan baru berangkat. Nah, Mbak Cahaya Cinta ini. Prosesnya sampean kalau diceritakan bisa jadi novel ini, Mbak. Kita bikin konten itu bisa berepisode-episode ini, Mbak Cahaya Cinta. Sego pecel sak piring ini kok entek kurang meneh ini guys sampean cerita. Benar, terima kasih Mbak Cahaya Cinta. Pencerahan sekali buat kami-kami semua. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kadang saya itu juga berpikir apa yang hendak ingin saya lakukan agar bisa biar teman-teman itu punya cara cara berpikir yang oh iya, oh tiba ingin nih, oh ternyata kayak gitu ya, oh jadi aku harus seperti ini. Nyampe Hongkong gaji under, walah tambah remuk. Pian, kamu tadi goreng apa tuh? Mbak sambal? Sik. Jusnya mau sak ngono tok, Pian. Kok sedikit sekali, kurang. Bujuku bikinin jus dan gorengan. Iya, nanti. Iya, makanya malam minggu aku pengen ngajak ngobrol teman-teman. Aku sebenarnya kalau pengen bisa ngajak ngobrol teman-teman semua. Tapi nggak tahu, ya karena kesibukan kalian. Ya nggak apa-apa. Makanya wis aku live di YouTube, aku live di Facebook. Hanya ingin bersilaturahmi dengan kalian semuanya. Karena ya wis, saya kan senengane ngoceh ngedabul. Nek gak ngoceh gak ngedabul stres. Makanya nyari teman untuk ngobrol, cari teman untuk berbicara, berbagi sesuatu sehingga obrolan itu tuh bisa take and give dan teman-teman bisa dapat, aku juga bisa dapat cerita pengalamannya teman-teman yang dituliskan di kolom komen. Gitu loh, teman-teman semuanya. Jadi Hong Kong ini benar-benar di mana kalau kita benar-benar tahu, mengerti celah situasi dan keadaan, maka Hong Kong itu bisa dalam genggaman. Buktinya ini yang 18 tahun, 19 tahun, 10 tahun, 17 tahun, 21 tahun yang nggak mau pulang karena sudah merasa di zona nyaman di Hong Kong. Ya kan? Makanya kita harus belajar supaya bisa begitu bagaimana. Dan bagaimana kita bisa menularkan positif vibes. Artinya begini loh, kalau ada teman kalian yang susah, kemudian kita kan nggak mau berpikir, atau kadang justru kita bantu tapi cara kita keras. Halah kayak gitu aja kok, aku aja kayak gini. Jadi langsung dipatahin des. Ya kan karakter orang beda-beda, tapi kebanyakan pasti halah, halah. Akhirnya anak-anak baru itu sudah no speak up, nggak ngomong. Anak-anak baru yang baru tidak mendapatkan gambaran dari yang lama. Karena yang lama ceritanya hanya by mulut to mulut, bukan by konten. Mbak Afi Reok, selamat malam. Tapi kalau ada di konten kan tinggal, oke, kamu susah sedih dengan majikanmu ini, tonton konten ini. Kamu sumpek, nggak ada jawaban ya, kamu nggak bisa ibadah, ya kok coba kamu bisa sholat aja, kamu ibadah sama Gusti Allah. Kalau kamu nggak bisa nih tonton konten, kamu pelajari konten ini, kamu lihat. Saya benar gini loh teman-teman.
nggak cuma satu ya. Ya kalau saya hitung harusnya nggak perlu saya ungkapin ya. Tapi ketika di MTR saya ketemu kemudian, lu Mas Andro ya, makasih ya Mas. Setiap hari aku nonton kontenmu, aku jadi punya semangat, aku jadi punya motivasi, aku nggak sampai jatuh. Dan itu saya tidak kenal. Saya satu aja orang yang ngomong kayak gitu tuh, rasa hati saya sudah senang. Walaupun kalau saya ngobrol ya, saya cerita sama teman-teman ya ketemu di jalan ada beberapa orang bahkan minta foto. Jadi bukan saya itu narsis, bukan saya orang yang wow. Artinya apa yang saya buat itu ada value-nya, ada nilainya. Dan saya senang kalau apa yang saya buat itu ada nilainya. Nah, untuk bisa dapat nilainya kan saya ingin mendengarkan kalian, ingin mendengarkan masalah dan keluh kesah sampean itu ada sampai di mana. Dan ayo kita diskusi. Jadi, saya menjadikan teman. Saya cari teman ngobrol. Aku kok males banget libur ya Mas. Kenapa? Kok kalau libur lebih capek daripada di rumah? Karena pekerjaan di rumah itu sampean sudah terbiasa, sudah handle, sudah ada ritmenya. Polanya itu sudah kebaca. Nah begitu sampean libur itu tidak berpola. Jadi sampean mau kemana, 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 kemana. Jadinya tidak serba otomatis. Jadinya sampean capek. Kalau libur sampean punya tujuan, sampean pingin something dan pingin sesuatu. Nah mungkin sampean itu sudah terlalu lama di Hong Kong. Jadi nggak ada apa namanya ketertarikan lagi dengan apa itu yang ada di luar karena di rumah saja sampean sudah merasa nyaman. Jadi libur malah tambah capek. Ya karena libur sampean mikir kudu mangan, tuku nang warung endi terus mari ki aku kudu nanti. Apalagi lebih capek lagi kalau sampean mengikuti karpe teman sampean, bukan karpe sampean. Oh, lebih capek lagi itu. Nah, kalau di majikan kan sudah Mbak Prita aja. Di majikan kan sampean sudah ritmenya dari pagi sampai ke malam itu sudah habis ini, habis ini, habis ini kan jadi automatically kan. Jadi begitu libur yang semuanya serba bebas, sampean malah bingung. Itu Mbak. Nah, kalau nggak bingung ya, kalau nggak capek main ke rumah saya Mbak. Tidur. Awal ke Hongkong aku diuji oleh majikan dan kehilangan seseorang yang sangat berharga. Weh, Mbak Eka ya. 5 tahun di Hongkong males tamasya ke Indo. Ya wis. Aku aku tidak menyerah tapi jiwaku yang lemot seperti orang kurang waras. Betapa bersyukurnya aku ternyata aku bisa melewati lah kan. Hingga di titik sekarang tidak mudah 8 tahun silam. Nah ini harus dibagi. 8 tahun bertahan di Hong Kong. 12 tahun bertahan di Hong Kong. 13 tahun bertahan di Hong Kong. Saya tulis pengalamannya kayak gitu. Mari kita belajar. Mari kita simak. Ayo belajar bersama dari pengalamannya. Saya bisa kok menggali pelajaran-pelajaran apa yang ada di dalam diri kalian yang layak untuk kita sajikan ke teman-teman. Pengalaman hidup yang layak untuk teman-teman lain itu tahu, yang layak untuk bisa dijadikan sebuah gambaran. Jadi hidup itu kalau kita itu bisa belajar dari pengalamannya orang lain, itu kita itu pintar. Karena kita tidak perlu merasakannya. Cukup kita melihat pengalamannya orang. Tapi ketika kita harus mengalami dulu, baru percaya, ya wis, pelajaran itu nikmat, itu harga yang harus dibayar. Kalau saya kok lebih senang belajar dari pengalamannya orang. Saya banyak nonton konten itu banyak. Konten motivasi, kontennya Gus Baha, kontennya ngaji filsafat, kontennya motivasi-motivasi itu. Karena saya akan masih akan balik buat teman-teman yang mungkin teman-teman tidak ada waktu
untuk, ya sekali lagi, tidak ada waktu untuk mendengarkan itu semuanya. Waktunya bisa mendengarkan saya. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi Mbak Christina Ague dan Mbak Vina Yanuardi. Ada kira-kira pertanyaan teman-teman semuanya untuk malam minggu hari ini? Ya, kira-kira sudah berapa jam kita double? Ya, sekali lagi tidak ada yang komen lagi, tidak ada yang bertanya lagi, baik di Facebook dan di YouTube. Saya sangat berterima kasih buat siapapun yang sudah nonton dan sudah komen. Sekali lagi atas dukungan kalian, saya akan terus berusaha membuat konten yang bernilai, yang bermanfaat. Jadi kalau ada yang kurang berkenan atau kalimat atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon dimaafkan. Tapi silahkan dikomentari apapun itu, saya siap dicaci, dimaki, dibully, ya kan? Yang jelas jangan dipuji. Oke, sebelum ditutup ternyata ada yang bertanya, Mbak Safarani, Mas punya teman yang suka pamer uang, gimana nanggapinya? Ya nggak usah ditanggapi. Oh begitu ya? Oh iya, ya wis. Kan uangnya banyak. Berarti makan bakso hari ini gratis dong. Langsung tembak-tembak begitu. Loh katanya uangnya banyak. Bisa pinjem duit dong. Ya kan? Kalau dia bilang, oh boleh pinjem duit, tapi paspormu mana? Nah, berarti dia pamer tujuannya supaya orang mau ngutang. Kalau sudah mau ngutang, ditembak pakai paspor. Nah kan kita nggak ngerti, Mbak Safarani. Jadi motifnya dia suka pamer uang itu apa? Jadi jangan ditanggapi dulu. Jadi dia melakukan sesuatu sugeng dalu Mas Andi. Maru saya tutup, jadi ada yang bertanya, jadi manjang lagi. Jadi kalau dia suka pamer, itu tujuannya kemana arahnya kira-kira? Coba si pancing. Coba saya ngutang, boleh nggak? Oh boleh. Jaminannya paspormu ya. Oh berarti dia sindikatnya rentenir, salesnya rentenir. Loh, Rita pinjam dulu 100 Mbak. Nah ini bagus. Udah bilang gitu aja. Kalau dia mau minjemin syukur. Kalau nggak mau minjemin ya sudah. Mas resep diet pian opo? Pian resep diet. Resep diet masuk rumah sakit 1 bulan. Jadi ini bojoku resep diet masuk rumah sakit 1 bulan. Dijamin turun 11 kilo. Masuk rumah sakit Mbak 3 bulan. 3 minggu. Saya masuk rumah sakit 3 minggu turun 11 kilo. Ini udah mulai 12 kilo. Wes Mbak Lisa Balisto dijawab. Saya beli barbel. Mbak Yuanti Hermawan, jangan tutup dulu Mas Andro obrolan buat teman korah-korah. Jadi ini buat teman korah-korah ya. Aku dijadikan teman korah-korah. Nah ini ya, kalau resep diet salah satunya pakai ini. Ya, lagu gaya dompet jebol Mas, betul. Masuk rumah sakit. Saya pakai ini juga kadang-kadang ya. Terima kasih ya sampai merhatikan dietnya semua. Hehehe, nyomak nyamuk gue bojoku. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyain? Jangan tutup katanya temen korah-korah lah. Aku jadi temennya korah-korah sampean lah. Oke, kira-kira lakon serius oh Mas. Pengen kurusan soalnya. Iya. 11 kilo saya masuk rumah sakit, Mbak. Saya sakit. Jangan tutup Mas Andro, aku sih godong, godong cung. Apa? Godok cung. Hah? Godok lepet. Jangan diet aku, Mbak. Aduh. Enggak, memang saya harus makan sayur ya. Saya harus makan sayur, malam sudah nggak makan, kecuali minum jus. Saya makan 1 hari 1 kali,
jam 4 sore, jam 5 sore sudah nggak makan lagi, sampai ke atas sudah tidak makan nasi, dan tidak makan nasi ya sesekali kadang-kadang kalau istri pingin yang, tapi mayoritas tidak makan nasi. Pagi kadang kita sarapan oatmeal. Sarapan oatmeal, mabe kalau orang Hongkong bilang, oatmeal sama pisang. Wis. Kalau enggak salad sayur, misalnya timun, wortel sama apel diparut yang pasrah panjang-panjang. Terus tak kasih apa? Dikasih apa? Dikasih dressing. Kalau enggak ya kulupan pecel. Mbak Anita Sari, malam Mas Andro Yulong hadir, sehat selalu Mas. Terima kasih doanya, sehat selalu semuanya juga buat Mbak Anita Sari dan mbak-mbak semuanya yang komen. Ya, cukup ya malam minggu ini. Sekali lagi sehat selalu buat kalian, tetap berjuang, tetap semangat. Kalau ada unek-unek apa tulis di kertas. Nanti kalau live kita bisa bahas. Dan sekali lagi, kalau bermurah hati teman-teman semuanya, saya tidak memohon dan tidak meminta. Kalau kalian bermurah hati, tolong sharekan konten saya kepada orang-orang, kepada teman-teman yang baru proses atau apapun lah itu. Kalau nggak usah milih ya sudah, tolong dibantu share agar supaya lebih banyak yang mendengar dan mempunyai cara berpikir yang jauh lebih baik dan siap menghadapi Hongkong. Sudah milih makanannya ya Mas, aku juga udah ngikut orang sini makannya. Siap Mbak Prita aja, sip. Itu aja dari saya, keep stay tune my YouTube channel. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi atas dukungan kalian, tanpa kalian siapalah saya. Saya harus terus konsisten untuk bikin konten, untuk ngojak ngobrol kalian, supaya apa yang ada di benak kalian tidak disimpan saja, boleh dibagikan ke saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.